Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal bongkar tuntas salah satu teknologi yang lagi heboh banget nih. Yap, kecerdasan artifisial, atau yang lebih sering kita sebut AI. Pernah kepikiran gak sih, kok bisa ya HP kita sekarang pinter banget? Nah, jawabannya kemungkinan besar ya karena AI. Dan sadar atau enggak, teknologi ini tuh udah jadi bagian dari rutinitas kita setiap hari loh. Bisa dibilang, AI itu otaknya banyak banget aplikasi favorit kita. Coba deh pikirin, filter-filter lucu di Instagram atau TikTok, rekomendasi film di Netflix, atau bahkan asisten suara yang kita ajak ngobrol. Semuanya itu ya AI yang kerja di belakang layar. Oke, jadi sebenarnya apa sih AI itu? Biar nggak cuma jadi istilah keren doang, yuk kita bedah bareng-bareng mulai dari dasarnya. Intinya gini, AI itu adalah upaya bikin mesin atau komputer supaya bisa mikir dan belajar kayak manusia. Contoh paling gampangnya ya kayak fitur Face ID di HP kamu yang bisa kenalin muka, atau pas kamu nanya ke Siri dan dia ngerti maksud kamu. Nah, dalam dunia AI ini ada dua pemain utama. Di satu sisi, ada para produser atau pengembang. Merekalah yang menciptakan dan melatih AI. Di sisi lain, ada kita, para user atau pengguna, yang menikmati hasilnya setiap hari. Sekarang, ayo kita lihat lebih dekat seberapa dalam sih AI ini udah nyusup ke kehidupan kita sehari-hari. Kamu pasti kaget deh lihat contoh-contohnya. Contohnya banyak banget loh. Di pendidikan, ada aplikasi belajar yang bisa nyesuaiin sama kemampuan kita. Buat hiburan, Spotify dan Netflix yang tahu banget selera musik dan film kita. Di jalan, ada Google Maps yang nyariin rute tercepat. Bahkan di bidang kesehatan dan keamanan, peran AI udah krusial banget. Keren ya? Tapi, namanya juga teknologi canggih, pasti ada sisi lainnya. AI ini nggak cuma bawa kemudahan, tapi juga tantangan dan risiko yang penting banget buat kita pahami. Gini, bikin AI itu nggak gampang. Dia butuh makanan berupa data yang super banyak buat belajar. Bayangin aja, biar AI bisa kenal kucing, dia harus lihat jutaan foto kucing dulu. Nah, masalahnya, nggak semua orang punya akses yang sama ke teknologi dan data ini, yang akhirnya bisa menciptakan kesenjangan digital. Nah, salah satu isu etis yang paling panas itu plagiarisme. Dengan AI, sekarang jadi gampang banget buat bikin tulisan atau bahkan gambar, dan ini memunculkan pertanyaan serius, mana karya yang asli dan siapa sebetulnya pemiliknya? Oke, sekarang giliran kamu. Coba perhatiin gambar ini baik-baik. Menurut kamu, ini hewan beneran atau cuma rekayasa AI? Dan jawabannya adalah, ini hoax. Gambar ini hampir 100% buatan AI. Ini nunjukin betapa gampangnya sekarang bikin berita bohong atau misinformasi yang kelihatan asli banget. Bahaya kan? Misinformasi itu cuma puncak gunung es loh. Kalau kita lihat datanya, masalah terbesar itu justru pelanggaran privasi. Disusul sama diskriminasi dan bias, misalnya AI yang nggak ngerti aksen tertentu. Lalu ada juga isu plagiarisme yang tadi kita bahas. Oke, setelah tahu resikonya, terus gimana dong? Gimana caranya kita bisa pakai AI secara pinter, aman, dan tentunya bertanggung jawab? Nah, ini dia panduannya. Khususnya buat para orang tua atau kakak-kakak nih, ada 3 hal simpel yang bisa kita lakukan. Pertama, aktifin parental control di aplikasi. Kedua, kasih pemahaman soal pentingnya menjaga data pribadi. Dan yang ketiga, ajak mereka buat selalu bertanya dan jangan telan mentah-mentah informasi dari AI. Nah, buat kita semua secara umum ada 4 prinsip dasar yang penting banget dipegang. Jujur dan transparan, artinya kita tahu apa risikonya. Bertanggung jawab, jadi selalu cek ulang faktanya. Adil, jangan sampai AI dipakai buat diskriminasi. Dan terakhir yang paling penting, lindungi privasi data pribadi kita. Kalau dari semua ini ada satu aturan emas yang harus kamu ingat, ini dia. Jawaban dari AI itu nggak selamanya 100% benar. Jadi, wajib hukumnya untuk selalu double check. Pada akhirnya, kita harus ingat kalau AI itu kan belajar dari kita, dari data yang kita berikan. Artinya, kita ini bukan cuma pengguna, tapi kita juga guru bagi AI. Pertanyaan besarnya sekarang, hal-hal baik apa yang mau kita ajarkan ke teknologi ini?